Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifki adalah seorang pria sederhana yang tinggal di Jakarta. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online, profesi yang dijalaninya dengan sepenuh hati. Setiap hari, dari subuh hingga larut malam, ia menelusuri jalanan ibu kota yang penuh dengan kemacetan dan hiruk-pikuk, membawa penumpang ke berbagai tujuan. Meski hidup sederhana, Rifki merasa cukup dengan penghasilan yang ia dapatkan untuk menghidupi istri dan anak semata wayangnya. Meski kehidupan mereka tak berlebihan, Rifki dan istrinya selalu berusaha bersyukur. Istrinya, Siti, adalah seorang wanita yang taat beragama. Ia sering mengingatkan Rifki untuk terus beribadah dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam hatinya, Rifki juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik, terutama untuk keluarganya. Ia bermimpi suatu hari bisa menunaikan ibadah haji atau umroh, meskipun hal itu terasa sangat jauh bagi seseorang dengan penghasilan seperti dirinya. Sebelum dilanjut, tulislah sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapat keberkahan dari Allah. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Suatu hari, sebuah kabar mengejutkan datang dari perusahaan ojek online tempat Rifki bekerja. Sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra pengemudi, perusahaan tersebut mengadakan undian berhadiah perjalanan umroh. Rifki, yang selama ini hanya bisa bermimpi, mendaftar tanpa terlalu berharap. Baginya, peluang untuk memenangkan undian itu sangat kecil, mengingat ribuan pengemudi lain juga berpartisipasi. Namun, takdir berkata lain. Nama Rifki keluar sebagai pemenang utama. Kabar tersebut seperti petir di siang bolong bagi Rifki dan keluarganya. Siti menangis bahagia ketika mendengar suaminya akan berangkat ke Tanah Suci. Ini pasti rezeki dari Allah, Pak. Akhirnya kita bisa menunaikan ibadah di tempat yang paling mulia, kata Siti sambil memeluk suaminya. Rifki pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati yang penuh syukur. Selama berminggu-minggu, ia mempelajari tata cara ibadah umroh, memperdalam ilmu agama, dan memperbanyak ibadah untuk mempersiapkan dirinya menghadapi perjalanan spiritual ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan kepada Allah, bahwa ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan bertaubat dari segala kesalahan di masa lalu. Namun, di balik tekad Rifki untuk bertaubat, ada sebuah rahasia kelam yang menghantui dirinya. Sebelum menikah, Rifki pernah terlibat dalam gaya hidup yang jauh dari ajaran agama. Ia sering mengunjungi tempat-tempat hiburan malam dan tenggelam dalam dunia yang penuh godaan. Meskipun setelah menikah, ia berusaha meninggalkan semua itu, godaan tersebut masih terus menghantui pikirannya. Setibanya di Tanah Suci, Rifki merasa haru. Ia melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, dan air mata langsung mengalir di pipinya. Di hadapan bangunan suci itu, Rifki berdoa dengan sungguh-sungguh agar semua dosa-dosanya diampuni dan hidupnya menjadi lebih baik. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah semua beban hidupnya terangkat. Setiap langkah yang diambilnya selama menjalankan ibadah umroh terasa seperti sebuah perjalanan menuju penyucian diri. Selama beberapa hari, Rifki menjalankan ibadah dengan khusyuk. Ia melaksanakan tawaf, sa'i, dan berdoa di berbagai tempat suci yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan pengajian. Setiap malam, Rifki merenungkan kehidupannya dan berjanji untuk kembali ke Indonesia sebagai pribadi yang lebih baik. Namun, cobaan terbesar justru datang di saat Rifki merasa paling dekat dengan Tuhan. Di hari-hari terakhir sebelum kepulangannya ke Indonesia, Rifki bertemu dengan seorang teman lama, Zaki, yang sudah lama bekerja di Mekkah sebagai pedagang. Zaki adalah teman lama Rifki semasa kuliah. Seseorang yang dulu sering bersamanya ketika mereka tenggelam dalam dunia malam. Meskipun Rifki sudah lama meninggalkan kehidupan itu, bertemu dengan Zaki mengingatkannya kembali pada masa-masa kelam tersebut.
Rifki, sudah lama sekali ya. Gila, nggak nyangka kita bisa ketemu di sini, kata Zaki sambil tertawa. Mereka pun berbicara panjang lebar tentang kehidupan masing-masing. Zaki menceritakan pengalamannya tinggal di Mekkah dan bagaimana ia masih sering bersenang-senang di sela-sela pekerjaannya. Rifki, yang awalnya merasa segan, perlahan mulai terbawa suasana. Bro, tahu nggak? Di sini juga ada tempat hiburan, cuman nggak terbuka aja. Kalau kamu mau, aku bisa bawa kamu ke tempat itu. Sekali-sekali nggak apa-apa kan? Bujuk Zaki. Rifki tahu bahwa apa yang ditawarkan Zaki adalah hal yang salah. Apalagi di tanah suci, di mana setiap tindakan diawasi oleh Allah. Namun, nafsu dan kenangan masa lalu mulai membisiki pikirannya. Ia merasa jenuh dengan rutinitas hidupnya yang penuh tekanan dan ingin melepas lelah, meskipun hanya sesaat. Dalam hati, Rifki tahu ia seharusnya menolak, tetapi godaan itu terlalu kuat. Malam itu, setelah melaksanakan ibadah lempar jumroh, Zaki menjemput Rifki dan membawanya ke tempat yang tersembunyi di pinggiran kota Mekkah. Di sana, Zaki memperkenalkan Rifki kepada beberapa wanita pekerja seks. Hati kecil Rifki menjerit, tetapi ia membiarkan dirinya terbawa arus. Ketika malam semakin larut, Rifki melakukan perbuatan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Perasaan bersalah segera menyelimuti hatinya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Ia berpikir bahwa ia masih bisa bertobat nanti, ketika semua ini berakhir. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk Rifki. Keesokan harinya, Rifki merasa tubuhnya tidak enak. Ia merasa mual dan lemah, tetapi ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan ibadahnya seperti biasa. Namun, kondisi Rifki semakin memburuk. Saat melaksanakan tawaf untuk terakhir kalinya sebelum pulang, Rifki tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia berusaha untuk tetap berjalan, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ketika ia mencapai putaran terakhir, Rifki tiba-tiba muntah. Namun, yang keluar bukanlah makanan atau cairan biasa, melainkan darah. Rifki terkejut dan panik. Darah yang keluar dari mulutnya membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Mereka segera membawanya keluar dari kerumunan dan memanggil petugas kesehatan. Tubuh Rifki mulai gemetar dan wajahnya semakin pucat. Rifki dibawa ke rumah sakit terdekat dalam kondisi kritis. Dokter yang menanganinya mencoba mencari tahu penyebab muntah darah tersebut, tetapi mereka tidak menemukan jawaban pasti. Rifki terus muntah darah dan kondisinya semakin memburuk. Dalam keadaan setengah sadar, Rifki mulai merenungi semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa perbuatannya di malam sebelumnya adalah dosa besar, dan ini mungkin adalah cara Tuhan memberikan hukuman atas perbuatannya. Dalam kesakitan yang luar biasa, Rifki berusaha mengucapkan kalimat syahadat, tetapi mulutnya dipenuhi darah. Setiap kali ia mencoba berbicara, darah mengalir lebih deras dari tenggorokannya. Ia merasa tercekik, seolah-olah tubuhnya menolak untuk bertahan hidup. Dalam detik-detik terakhirnya, Rifki hanya bisa memohon ampun dalam hatinya, berharap Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya, Rifki menghembuskan napas terakhirnya di tanah suci. Tubuhnya terkulai lemas di atas ranjang rumah sakit, sementara darah masih mengalir dari mulutnya. Rifki meninggal dunia, sendirian dan dalam keadaan penuh penyesalan. Kabar kematian Rifki dengan cepat sampai ke keluarganya di Indonesia. Siti, istrinya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Ia merasa hancur, tetapi tetap berusaha tabah. Bersama keluarganya, Siti berdoa agar Rifki diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan. Namun, cerita tentang Rifki menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kesalahan dan dosa yang dilakukan, terutama di tanah suci, memiliki konsekuensi yang tidak main-main. Rifki telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa godaan duniawi hanya membawa kehancuran, bukan kebahagiaan yang sejati. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur,
sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.